Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barakah untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Semoga ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan rahmat dan barakah untuk kita semua. Salawat serta salam tercurah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita semua bagian dari umat Rasulullah yang mendapatkan pengakuan dari beliau nanti di hari akhir nanti. Karena ada orang yang secara lisan mereka statusnya sebagai orang yang beriman, tapi dia tidak mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang secara lisan mengaku beriman, saya muslim, saya mukmin, KTP kau Islam, tapi di akhirat tidak diakui sebagai umat Islam. Nah, kita semoga kita bukan hanya pengakuan saja nih, Pak. Jadi harus ada pembuktian. Dan salah satu sholat maghrib yang barusan kita kerjakan itu salah satu bukti, insya Allah, sebagai tanda kita sebagai mukmin yang sesungguhnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema pembahasan. Saya ambil dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah. Kita membiasakan belajar dari apa yang dijelaskan atau apa yang dipesankan oleh para ulama, dan kita berupaya menerapkan dalam kehidupan kita. Kenapa kok ulama patokannya, Pak, Bu? Karena ulama itu warasatul anbiya, penerusnya para nabi. Jadi mau nggak mau, kalau kita pengen sampai kepada pemahamannya Allah, pemahamannya Rasulullah, maka jalurnya melalui jalur ulama. Nah, alhamdulillahnya apa yang dipikirkan atau ilmunya para ulama itu sudah terbukukan semua. Oke. Jadi bisa kita nikmati, bisa kita pelajari. Dan insya Allah nih kita akan membahas satu atau dua paragraf nih. Dua paragraf yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Di sini ada keterangan, Bapak Ibu sekalian, bayanu bima ya'rifu bihil abdu uyuba nafsihi. Keterangan bagaimana cara seorang hamba itu mengetahui sisi negatif pada dirinya. Nah, ini kuangel, Pak. Ya. Kalau melihat keburukan orang lain itu gampang. Ya. Yang sulit itu mendeteksi keburukan pada diri kita. Kelihatan nggih?
Dan itu ada caranya. Karena sulit ini ya makanya para ulama kasih tahu caranya. Kalau mendeteksi keburukan orang lain gak usah kasih tahu, udah paham sendiri ya Pak. Ya. Maka di sini para ulama memberikan trik, memberikan cara bagaimana mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena kita sebagai seorang mukmin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, target kita itu setiap hari levelnya harus naik kalau bisa. Kalau bisa, kan gitu. Dan itu harus dijadikan target. Ya, harus berusaha. Jadi otomatis ada bahan evaluasi, ada waktu merenung tentang diri kita, apa saja yang masih belum ditinggalkan, sifat-sifat buruk. Oke, sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu sekalian, perintah Allah itu kalau secara garis besar, Pak, Bu, ada yang berkaitan dengan hakullah. Hakullah itu perintah-perintah yang memang tujuannya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Ada perintah-perintah atau larangan-larangan yang berkaitan dengan hakul adami. Hakul adami itu apa? Hak-hak yang berkaitan dengan Adam gitu. Manusia. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, haknya Allah. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan berupa haknya manusia. Yang istilahnya di dalam bahasa keseharian kita hablum minallah sama hablum minanas. Orang gagal di hablum minallah bisa masuk neraka. Orang gagal hablum minanasnya juga bisa masuk neraka. Apalagi dua-duanya. Nah, neraka well bahasa Arab. Jadi sholat enggak, ya. Ibadah sosial juga tidak. Jadi ada ibadah murni, ada ibadah sosial, jemaah. Kalau kita sudah berhasil menjalankan sholat 5 waktu, kan? Kemudian menjalankan puasa Ramadan, haji misalkan, umroh tiap bulan misalkan, ya misalkan, bukan bisa saja ada. Namanya orang rindu pengen ke Mekah ya boleh-boleh saja. Cuman entah itu bijak atau tidak, mungkin itu masalahnya. Kalau kita sudah berhasil menjalankan itu, bagus dari sisi spiritual. Akan tetapi kita gagal dalam menjalankan ibadah sosial. Ibadah sosial itu bentuknya apa? Kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Tuh. Kalau di dalam agama kita ada hakul jiwar. Hakul jiwar itu hak tetangga. Ada hakul aqarib. Hakul aqarib itu hak keluarga. Ya, yang ada hubungan darah. Ada hakul ikhwah al-muslimah. Ada hak sesama muslim, satu dengan muslim yang lain. Ada hakul adami. Ada hak terhadap manusia secara umum, tidak melihat latar belakang agama. Jadi di dalam agama kita juga ada perintah berbuat baik terhadap manusia. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu berbuat baik kepada manusia. Nah, berbuat baik kepada manusia, memberikan manfaat kepada manusia, melihat latar belakang agama enggak? Enggak, yang penting manusia, Pak. Nah, yang penting apa? Manusia. Bahkan kalau kita tidak berperi kehewanan, bukan hanya manusia nih, Pak. Sekelas hewan saja kalau kita zalim itu bisa masuk neraka, Pak. Paham ya, Pak? Ada kisahnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang mengurung kucing. Pernah dengar hadis ini, Pak? Ya, dia nggak kasih makan, ada ngurung segala macam, nggak dikasih hak-haknya, maka dia
terancam masuk apa? Neraka. Berarti kepedulian agama kita itu bukan hanya kepada siapa? Manusia saja, termasuk kepada tumbuhan. Ya, kepada apa? Tumbuhan. Di dalam aturan perang dalam Islam, tahu perang, Pak? Jadi dalam agama kita itu apapun diatur, Pak. Pakai sendal diatur, nyisir diatur, tidur diatur, gitu. Ada aturannya. Apalagi urusan perang, mesti diatur. Ya, urusan nyisir aja diatur, apalagi perang. Ya. Perang itu bukan hanya mendapatkan nafsu, ya. Walaupun prakteknya pakai emosi, nggak orang berantem nih, Pak. Nggak pakai emosi, tapi harus ada aturan. Nah itu uniknya agama kita. Ya. Kalau kita pengen babat ya, nebang pohon segala macam, nggak boleh kalau tidak ada kebutuhan. Gih. Makanya kalau ada kerusakan hutan, orang kok asal nebang niku, secara hukum agama kita tidak sesuai dengan aturan agama. Dalam perang saja yang seharusnya membutuhkan apa? Ya, orang nebang aja bebas saja kan. Tapi kalau memang tidak ada kebutuhan mendesak, jangan ditebang. Bayangkan, Pak. Kalau kita pengen kencing, nggak boleh di lubang. Lubang itu pedulinya sama siapa nih? Macam-macam kan, ya sama hewan apapun lah. Kenyamanan. Maka kita dalam mempraktekkan agama itu jangan hanya sekedar sholat saja, jangan hanya sekedar ngaji saja. Kita sudah ikut majelis taklim tiap hari pagi, sore, siang. Ya, jangan merasa nanti akan masuk surga dulu nanti, Pak. Belum. Ya, belum. Kita lihat ibadah sosial yang ini yang paling berat menurut saya. Nah, ya. Kalau ibadah sosial itu melibatkan idealisme orang untuk kita turuti. Kalau kita sholat kan kapan aja terserah kita dong. Bebas gitu, Pak. Mau 2 rakaat, mau 12 ya terserah kita dong. Tapi kalau kita menjalankan ibadah sosial itu melibatkan keinginan orang lain yang harus ridho kepada kita. Itu masalahnya, Pak. Dalam hak tetangga nih. Ada orang kan ibadah puasanya ini kan kisah yang sangat populer sekali. Ibu-ibu di masa siapa? Rasulullah yang puasanya rajin, sholatnya rajin, ya. Prasangkanya orang pada saat itu ini orang bakal masuk surga. Ternyata ada ibadah sosial dia yang cacat. Dia sering melukai hati tetangga. Masuk neraka apa surga, Pak? Neraka kata Rasulullah. Berarti kan gagal nih, Pak. Makanya kita jangan aman dulu nih, Pak. Sebelum lisan kita nih apa? Terjaga betul. Jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mengetahui nih jamaah. Kekurangan-kekurangan kita jangan-jangan ada satu hal yang kita lakukan kita nggak sadar. Kita nggak sadar kekurangan-kekurangan kita. Caranya gimana? Ya, caranya seperti ini. Satu contoh dulu, Pak, biar agak ada gambaran. Ada di dalam teori ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf. Tazkiyah sama tasawuf sama, Pak. Ya. Bagus nggak? Ya bagus. Ini tujuan para ulama itu mengatakan ruh Islam itu ada di ilmu tazkiyah. Ya. Ruhnya Islam itu ada di ilmu tazkiyah. Karena ilmu tazkiyah itu ilmu yang mementingkan diri dan orang lain. Bukan hanya mementingkan spiritual ibadah. Bagaimana spiritual ibadah itu bisa dinikmati juga oleh orang lain. Pak. Dan itu yang sulit, Pak. Ya. Ada istilah ihtimalul adza. Ihtimalul adza itu adalah menahan diri, menahan emosi di saat kita mendapatkan gangguan. Gangguan bukan kedoliman, ya, Pak. Gangguan kecil. Itu aktivitasnya mengganggu, tapi kita tahan aja dulu lah. Maka kata teman saya itu, janganlah jadi muslim protesan gitu. Muslim kok suka protes. Manusiawi enggak, Pak?
yang manusiawi. Tapi sekali-kali jangan protes lah gitu loh. Tahan aja dulu. Itu anjuran agama kita, Pak. Contoh, saya bacakan kisahnya nih, biar nggak kelihatan ngarang. Saya berdasarkan data yang dijelaskan oleh para ulama. Ada namanya Uwais Al-Qarni, Pak. Tahu Uwais Al-Qarni? Siapa, Pak? Uwais Al-Qarni itu tabi'in. Sebenarnya hidup sejaman dengan Nabi. Nah, akan tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasul, akhirnya derajatnya menjadi tabi'in. Salah satu sebab beliau menjadi wali. Ya, wali ini siapa? Wali orang yang dekat sama Allah gitu. Salah satu sebab dia menjadi wali itu dia jalurnya jalur ibadah sosial. Apa, Pak? Bukan menggendong. Kun gendong gampang, Pak. Menuruti. Jadi praktek berbakti sama orang tua itu, Bapak Ibu sekalian, menuruti keinginan orang tua. Ya. Intinya nurut sama siapa? Orang tua, itu poinnya di situ. Wujud prakteknya kan macam-macam. Nih, keinginan orang tua kita apa ya, turuti selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Nih. Pada saat itu Uwais Al-Qarni ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada orang tuanya untuk bertemu dengan Nabi. Waktu itu Uwais Al-Qarni di Yaman. Nih, Rasulullah di mana? Di Madinah. Orang tuanya janganlah. Bukan hanya jauh faktornya, Pak. Pokoknya orang tuanya pengen kamu jangan di sini aja, gitu aja. Simpel. Kadang-kadang orang tua keinginan kan nggak punya alasan juga. Ya, guru pengen. Ya. Kalau kita, Pak, kalau posisi kita nih kayak Uwais Al-Qarni, pilih Nabi apa pilih ibu? Hah? Pilih ibu. Katanya mengedepankan Rasul daripada orang tua. Ayo. Cinta kita kepada Allah, Rasul, orang tua, mana yang lebih tinggi? Orang tua apa ibu? Orang tua apa ibu? Orang tua apa Nabi dan Rasul? Hah? Ayo. Kok? Ridullah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kan hadisnya gitu kan? Ridhonya Allah berada di ridha. Jadi gini jemaah, teorinya. Secara teori, kita harus mengedepankan Allah, Rasul, orang tua. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaik. Tidak beriman seseorang, kata Nabi, ya, sampai aku dijadikan lebih dicintai daripada orang yang ada di sekeliling, termasuk dirimu sendiri, termasuk orang tua, termasuk anak. Ya, bukti kesempurnaan iman kita harus mengedepankan siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa Uwais Al-Qarni ini enggak seperti itu? Ya, ini Uwais Al-Qarni itu mengedepankan Allah atau mengedepankan orang tuanya? Jadi gini, Pak. Jangan terpancing dengan pertanyaan, Pak. Ya. Teori itu, Bapak Ibu sekalian, ketika perkataan orang tua dengan perkataan Nabi itu bertentangan. Paham? Ketika orang tua kita memerintahkan jangan sholat, turuti enggak, Pak? Enggak. Ya. Ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka jangan dituruti. Itu maknanya kita mempraktekkan mengedepankan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, ketika perintah orang tua atau larangan orang tua tidak bertentangan dengan sesuatu yang statusnya wajib atau haram, maka orang tua harus dikedepankan. Karena menuruti keinginan orang tua hukumnya wajib. Kan? Contoh. Kalau di dalam hadis itu contohnya ada salah seorang Bani Israel
sedang melakukan sholat sunnah. Dia ahli ibadah, namanya Jurej. Tahu Jurej, Pak? Kisahnya apa? Jurej. Jurej itu dia sedang menjalankan ibadah apa? Sholat sunnah. Betul nggih? Dipanggil sama ibunya. Jurej enggak langsung datang. Dia juga bingung sebenarnya dalam sholat, lanjut sholat atau nuruti orang tua. Harusnya apa, Pak? Harusnya nuruti orang tua. Kenapa? Karena sholatnya sunnah. Betul nggih? Karena sholatnya sunnah. Panggilan orang tua wajib. Yang sunnah dikalahkan, batalkan, nggak apa-apa. Ngoten teorinya, Pak. Paham nggih? Nah, sehingga Uwais Al-Qarni pada saat ibunya melarang, orang Rasulullah nggak memerintahkan Uwais Al-Qarni untuk datang ke Madinah. Hanya keinginan pengen ketemu dengan siapa? Nabi. Jadi status hukumnya nggak wajib nih Uwais Al-Qarni ketemu dengan Nabi. Paham dari sini nggih, Pak? Nah, sehingga Uwais Al-Qarni tidak melanggar tadi prinsip mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Tetap beliau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengedepankan orang tuanya di atas Allah dan Rasul. Paham gitu, Pak? Nah, ini sebab kewaliannya siapa? Uwais Al-Qarni itu menuruti orang tua, Pak. Makanya orang tua itu keramat, Pak, Bu. Yang masih punya orang tua itu dirumat betul, Pak. Keramat nih, Pak. Kita tuh kalau ke tempat keramat nih, larangan-larangan yang menjadikan kita kualat kan kita nggak berani melakukan kan? Iya. Kenapa kalau sama orang tua kadang-kadang kita ngelanggar? Makanya kan banyak kualatnya kita kan. Kalau kita ke tempat keramat, aduh sopan sekali tuh. Suruh pakai yang pakaian kotak-kotak yang mau, pakai apapun mau, yang penting nggak kesambet gitu misalkan. Ya. Tapi giliran sama orang tua, masya Allah. Kemarin itu ada kasus pembunuhan di mana? Di Bengkulu kalau nggak salah kemarin. Ya, ada orang tuanya lagi sholat, ditusuk dari belakang, Pak. Entah gila entah apa nggak ngerti. Kayaknya meminta sesuatu nggak dituruti gitu. Entah itu faktor apalah, nanti harus dievaluasi bareng-bareng nih, Pak. Ya. Karena zaman sekarang itu apa ya, semakin ruwet. Mendidik anak semakin apa? Sulit. Karena gampang informasi masuk, satu sisi memang kita cepat mendapatkan ilmu, tapi sisi lain informasi negatif pun cepat merusak generasi kita. Nah, Uwais Al-Qarni nih, Pak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ketika itu sedang jalan. Ya. Tiba-tiba dilempari batu sama anak-anak kecil, Pak. Dilempari batu sama anak-anak. Kita kalau dilempari batu sama anak-anak, dia tersinggung apa senang? Gak sopan sama orang tua, gitu kan? Ya. Ini Uwais Al-Qarni itu masya Allah, ya. Ya ikhwatah, ini bahasanya beliau, saya bacakan. Ya ikhwatah, wahai anak-anakku, ya. Ingkana wala buddha. Kalau seandainya apa yang kalian lakukan itu senang, menyenangkan, asik gitu, Pak. Farmuni bisigar. Maka nggak apa-apa dilempari, tapi batunya kecil-kecil aja, jangan gede-gede. Ya. Farmuni bisigar katanya. Monggo dilempar tapi jangan apa? Jangan gede-gede. Ya. Lah kenapa kok nggak boleh gede-gede, ini kan? Li alla tadmu sakaya fatamnauni minas shalah. Karena nanti kalau batunya gede karena kaki saya luka, saya nggak bisa sholat. Kalau kecil nggak apa-apa lah, gangguan kecil nggak apa-apa. Ya, maksudnya gini, Pak. Tadi saya menjelaskan ada sebuah perintah dari Nabi. Ya, kita bertahan di kondisi yang sifatnya gangguan kecil itu udah nikmati saja. Yang penting itu tidak apa ya, sesuatu yang membahayakan. Ingat kisahnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu siapa? Yang punya tetangga Yahudi yang mohon maaf air sepitengnya itu masuk ke rumahnya, Pak. Kalau kita sudah protes nggak, Pak? Nggak protes kan? Dia bertahan sampai puluhan tahun, jamaah. Kalau kita seminggu udah nggak kuat itu. Ya.
Dia pengen menjadikan, mempraktekkan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Dia khawatir tetangganya itu, kalau dia protes menjadikan dia nggak nyaman, nanti pergi gitu, merasa diusik, Pak. Ya kan? Nah, kita kan masa bodoh kan, yang penting kita nikmat, egoisme kita muncul. Tapi nggak mesti kayak gitu juga sih, Pak. Itu pilihan hidup. Ya, itu saya contoh itu terlalu tinggi sih. Ya. Tapi kalau dipraktekkan bagus, monggo. Kalau nggak dipraktekkan juga nggak dosa, Pak. Enggak. Cuman saya mengambil contoh yang ada tingkatan yang tinggi gitu loh. Biar idealisme kita itu agak naik gitu loh, Pak. Nggih. Agak naik. Ngoten nggih, Pak. Nah, bab-bab yang gini yang jarang, bab-bab yang model seperti ini, yang ibadah yang model seperti ini yang sulit dipraktekkan, jemaah. Ya, yang sulit dipraktekkan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa nih standarisasi supaya kita bisa mempraktekkan atau bisa mengetahui kekurangan-kekurangan pada diri kita apa saja? Ya, sini dijelaskan ada empat cara, Pak. Semoga waktunya cukup, nih. Semoga waktunya cukup. Tapi sebelum itu ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Sungguh kata Umar bin Khattab, orang itu mendapatkan kemuliaan, dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah bagi siapa yang menunjukkan aib-aib diriku. Gitu. Jadi Umar bin Khattab itu kalau dinasihati, dikritik itu senang, Pak. Kalau kita mungkin sebaliknya, nggih. Kalau dikritik merasa dihina. Ya. Kalau kita menanggapi kritikan itu serasa hinaan, berarti emosional kita belum stabil. Sekali lagi, Pak. Kalau ada kritikan yang kita dapatkan serasa kita dihina, berarti apa? Emosional kita belum stabil. Masih banyak perbaikan. Ya. Caranya gimana supaya kita mengetahui kekurangan-kekurangan pada diri kita? Yang pertama, Pak, at-thariqatul ula. Cara yang pertama, ayajlisa baina yaday syekhin basirin bi'uyubin nafsi. Kita harus punya guru spiritual. Guru spiritual itu berarti guru apa? Guru yang punya kedekatan secara emosional, sering komunikasi berarti. Jadi sebenarnya seorang guru itu bukan hanya transfer informasi, transfer ilmu, bukan hanya itu saja. Tapi juga kepada taraf membimbing pribadi kita, yang kurang mana yang harus dijalankan, mana yang harus ditinggalkan, mana. Nah, kita punya guru kayak gitu nggak? Jadi kalau kita hanya sekedar ngajinya di YouTube, ya nggak bisa kayak gini. Gak ada yang ngoreksi, Pak. Ya, merasa hebat, merasa ilmunya banyak, padahal banyak kekurangan. Ngeten nggih. Cirinya apa? Cirinya seorang guru itu punya basiroh. Apa basiroh niku? Penglihatan apa? Ya kita kan punya penglihatan sama. Penglihatannya model seperti apa nih? Di dalam kitab Madariyus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin, kitab di Mukhtasar Minhajul Qasidin, di Minhajul Qasidu banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang basiroh. Basiroh itu mata batin lah bahasanya. Mata batin bukan yang bisa lihat genderuwo, bukan, Pak. Tak buka mata batin nanti wah itu nggak benar nih, Bang. Mata batin itu adalah cenderung kepada firasat. Nih. Orang yang imannya tinggi, imannya kuat, punya firasat yang sangat kuat. Nih. Dia bisa mendeteksi ini orang jahat, orang nggak bisa, Pak. Tapi kita jangan sok tahu nih kayaknya. Itu suudzon nanti. Tapi kalau orang yang kewaliannya tinggi nih, Pak, Bu, punya kedekatan sama Allah Subhanahu wa taala, punya hubungan spesial yang emosinya itu bisa dikendalikan, dia takwanya itu bukan di depan orang saja, jadi sendiri takwa sama orang juga takwa gitu, stabil.
Kita kan kadang-kadang takwanya masih pura-pura nggih. Ya. Contoh aja Pak, kepura-puraan kita. Kita kalau sholat di rumah itu pakaiannya serapi ini apa enggak? Hah? Jujur. Kalau sama berarti memandang Allah itu melihat aktivitas sholat kita. Kalau kita sholatnya rapi hanya di masjid, berarti pengen dipandang jamaah. Nih, kalau semprotan minyak wangi pas sholat, pas Jumatan tok, ya pengen ngadepin orang ya wangi. Kalau kita pengen wangi ya konsisten dong. Ketika kita sendiri wangi, rapi, pakainya sama gitu. Berarti apa yang kita lakukan tujuannya, motivasinya siapa? Allah. Kita kan masih gitu kan? Nah, itu motivasi kita kadang-kadang agak naik turun gitu lah. Kalau di rumah sholatnya pakai kaosan aja kan. Nah, gitu nggak sih Pak? Saya ngeritik diri sendiri sih Pak. Kalau di rumah, kalau di luar tuh rapi kan, pakaian peci, kalau ada noda sedikit apa? Ganti malu. Malunya kan karena sama orang. Coba Pak sholat sendiri, ya ala kadarnya. Ya, alhamdulillah sholat nih Pak. Alhamdulillah. Nah, seorang yang punya basirah, seorang yang punya mata batin yang kuat itu syaratnya ilmu. Syariatnya kuat. Jadi dia paham tentang ilmu, paham tentang Al-Quran, paham tentang sunnah Nabi. Kemudian dia punya ketakwaan yang tinggi, kewaroan yang tinggi. Warok ini kenapa? Dia nggak cinta dunia, jadi dunia itu hanya sebatas aktivitas, tidak masuk ke dalam hati. Wangel nih Pak. Ya, dia kerja normal sebagaimana orang cari dunia, tapi nggak sampai masuk ke mana? Hati. Cirinya biasanya Pak, kalau para ulama menjelaskan itu, dia nggak gelo kalau kehilangan dunia. Kita kan masih nangis nih Pak, masih stres kalau kehilangan dunia nih, masih. Jadi Nabi itu Pak, ya contohnya di mana-mana Nabi, atau contohnya di mana-mana, bahkan Abdurrahman bin Auf lah, bukan Nabi. Abdurrahman bin Auf itu punya cita-cita miskin Pak, tapi nggak iso. Kita punya cita-cita kaya, nggak bisa, kebalik. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh pengen ngabisin hartanya itu nggak bisa Pak. Dulu ada momen ketika kota Madinah paceklik, semua kurma yang dipanen oleh penduduk Madinah itu nggak bisa dijual, numpuk sampai pada busuk. Nah, Abdurrahman ibnu Auf itu punya kesempatan. Nah, ini kesempatan saya beliin semua kurma busuknya siapa? Masyarakat, Pak. Ini dilalahnya Pak. Ya, setelah dibeli semua uangnya habis, dimiliki oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Ada dalil Romawi yang Persia itu datang ke kota Madinah cari kurma busuk. Wah, aneh gitu. Terus piye ngali sarane? Kan di luar nalar nggih. Nambah suki, nilainya otomatis tinggi karena untuk pengobatan apa gitu kan waktu itu. Ya, entah itu penelitian medisnya gimana tuh, boleh diteliti itu kurma busuk. Saya belum dapat risetnya sih, belum baca atau belum. Ngerti nih. Orang yang syekh, seorang guru yang punya spiritual bagus, ilmu bagus itu sulit didapatkan Pak. Ya, saya ada sih guru spiritual Pak, yang saya konsultasikan bukan hanya ilmu, tapi juga tentang kehidupan Pak. Saya punya pengalaman waktu operasi kanker tulang. Saya punya pengalaman orto pahit. Saya meminta pertimbangan operasi atau tidak itu konsultasi sama guru saya Pak. Pokoknya manut pokoknya. Ya, alhamdulillah dari udah 10 tahun, belasan tahun yang lalu, alhamdulillah tidak ada gejala lagi. Ya, pokoknya saya manut. Basiroh guru saya anggap kuat, ya saya manut. Ya, soal ini terbaik apapun hasilnya. Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat walafiat. Ya, walaupun kena divonis sama dokter kanker tulang pada saat itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua, ayat luba
shadiqan sadduqan basiran mutadayyina. Yang kedua itu adalah mencari teman yang dekat secara visi misi sama, tujuannya sama, ridhonya siapa? Allah. Otomatis kalau kita pengen mendapatkan teman yang sama visi misinya, carinya di mana? Di pasar. Nah, atau di mana, Pak? Otomatis ya yang di masjid-masjid gini, Pak. Itu pun perlu diseleksi nih, Pak. Kadang-kadang orang ada, Pak, orang masjidan tapi nipu juga ada, Pak. Oke. Saya menemukan itu ya belum terjamin itu, Pak. Makanya orang yang kelihatan spiritual ibadahnya bagus belum tentu aktivitas sosialnya bagus. Dan kita harus hati-hati juga dalam bermuamalah, dalam bertransaksi bisnis segala macam. Jangan kelihatan pecian langsung percaya. Lihat urusan bisnis beda, Pak. Yang paling sulit justru ibadah pengendalian hati. Kalau dia belum berhasil melepas dunia dari hatinya, wangel, dia nggak bisa menjadi orang yang jujur nanti. Kelihatan gitu, Pak? Berat. Maka caranya kita harus punya seorang teman yang punya basiroh sama yang ini. Bagus. Kenapa kok harus ada teman? Kalau teman itu ketika nasihati kita itu sesuai dengan selera kita. Paham nggak, Bu? Ciri teman yang dekat nih, tak kasih tahu, Pak. Ciri teman yang dekat ketika ada teman kita ngambil uang 100.000 di kantong kita nggak minta lagi. Paham nggak? Misalkan saya ngantongin nih, Pak, ada duit ngantongin misalkan 500.000, teman saya ngambil tanpa ngomong, saya nggak tersinggung, membiarkan. Itu tandanya kita sudah dekat. Berarti orang ini sudah sudah soulmate nih. Ya. Open. Besti, Pak. Nah, kita punya itu enggak? Ya. Bahkan kalau ada masalah, kita memikirkan nih gimana solusinya teman saya supaya enggak punya masalah. Kalau ada anaknya enggak sekolah, gimana cara anaknya supaya sekolah? Punya enggak kayak gitu, Pak? Enggak usah temen lah, kadang-kadang keluarga juga enggak dipikirkan gitu, Pak. Nah, kadang-kadang orang kita kayak gitu. Ya, kenapa kok harus teman, Mbak, Bu? Karena nanti kalau seandainya dia melihat ada kejelekan pada diri kita, dia akan menasihati, ngomong apa adanya, jujur. Dan caranya sesuai dengan selera kita tadi. Bang, ya, Pak? Kalau ada orang nasihati kita nggak sesuai dengan selera kita, kadang-kadang kita emosi kan bawahnya. Padahal aslinya mengakui kita salah, cuman karena caranya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, akhirnya kita menolak nasihatnya. Ngerti, Pak, maksudnya. Makanya siapa tuh orang yang dekat dengan kita, yang punya tujuan yang sama, masuk memperbaiki kita, gitu, Pak. Ada nggak? Kalau nggak ada ya cari. Kalau nggak ada cari, Pak. Oke, kalau guru nggak ada, temen kayak angel misalkan, ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga, cara yang agak unik nih, gitu. Oke. Kayak kata beliau, ayastafida ma'rifata uyubi nafsihi min alsinati a'daihi. Mencari atau mengetahui keburukan atau kejelekan pada diri kita melalui lisan musuh kita. Orang yang membenci kita. Seperti maksudnya, Pak. Bisa jadi, Pak, kritikan orang yang tidak suka sama kita itu benar. Wah, orang itu suka marah. Asli mungkin benar itu, Pak. Ya. Jadi kita terkadang itu melihat musuh, orang yang benci sama kita, bisa jadi kebencian itu membantu kita untuk mengoreksi diri kita. Jangan emosi kita. Ya. Karena sudut pandang musuh, sudut pandang orang membenci kita terkadang jujur ketika menilai kejelekan. Ya, tapi juga ya kadang nggak jujur, melebihi juga ada. Tapi kita sebelum menyimpulkan dia bohong, kita evaluasi dulu, jangan-jangan benar nih orang.
Jangan-jangan apa? Benar. Makanya aku kadang-kadang heran, Pak, Bu. Ada orang bertengkar kok sampai tahunan, sampai puluhan tahun, Pak. Ya. Bertengkarnya sama adik sama kakak lagi, Pak. Ayo yang masih kayak gitu ndang di ini, Pak. Evaluasi saja, nggak usah saling menyalahkan. Ya. Nggak usah saling menyalahkan. Evaluasi saja sudah. Itu jadi bahan evaluasi apa yang tidak suka dia sama kita, jangan-jangan benar. Nah, kita dibantu evaluasi, dibantu memperbaiki diri. Ya. Sudah evaluasi saja. Jangan-jangan kita orang yang angel, orang yang pelit misalkan. Jangan semacam-macam lah tuduhan-tuduhan itu. Betul nggih, Pak? Nah itu. Kata para ulama seperti itu. Jadi kita mengambil nasihat apa jenenge? Kritikan dari orang yang membenci kita, bisa jadi kritikan itu benar. Ya. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Kalau kita yang terakhir adalah ayukhalitun nasa fa kullu ma yarahu madmuman fi ma bainahum yajtanibu. Fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Cara yang kedua, keempat, bergaul dengan manusia. Ya, tes. Kira-kira kalau kita bergaul, bermasyarakat dengan manusia, kita dibenci apa disukai? Paham? Kalau kita bergaul, berinteraksi dengan manusia, nah pandangan manusia sama kita itu positif atau negatif? Kalau positif, berarti kita sudah lolos itu. Ya. Kalau kita dipandang negatif, orang kok suka jarang senyum, orang kok nggak mau bantu, orang berarti benar itu kita belum sukses di dalam praktek ibadah sosial. Kenapa demikian? Kata para ulama, fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Karena pandangan mukmin yang lain itu ibarat cermin. Nggih. Fungsi cermin itu apa? Memberikan informasi noda-noda yang ada pada diri kita. Oh, di situ ada belangnya, segera dihapus. Ya. Jadi komentar-komentar masyarakat terhadap kita langsung direspon. Ya, benar apa? Salah. Jangan langsung menyalahkan orang, memang orang benar. Benar itu mah. Ya, jangan, Pak. Akan sulit nih, mempraktekkan 4 hal ini sulit, Pak, menurut saya, Pak. Ya. Kadang-kadang sifat egois kita itu lebih dominan pada diri kita. Sehingga kita nggak mau dikritik, nggak mau dipandang jelek, padahal aslinya ya kayak gitu. Aslinya kayak gitu. Gitu Pak ya. Ada berapa hal? 4 hal. Insyaallah nanti kalau belum punya guru, cari guru. Kalau belum punya teman ya cari teman. Kalau belum punya musuh, jangan. Jangan Pak. Kalau belum punya musuh ya jangan cari musuh. Kalau belum punya ngetes bergaul dengan masyarakat, coba random gitu apa? Acak aja gaul sama masyarakat, kira-kira diterima atau enggak kita? Dianggap sebagai orang baik atau orang jahat? Kalau kita dianggap sebagai orang baik, alhamdulillah kita aman. Kalau kita transaksi, bermuamalah, kita jujur, amanah, ya, insyaallah berarti kita aman. Ibadah sosial bagus, ibadah spiritual kepada siapa? Allah pun bagus. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menjalankan itu semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah isya kan, Sudah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.